Syukur kepada Tuhan boleh membawa kita kepada peringatan reformasi pada tahun ini, tahun 2020. Di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini, kiranya makin teguh hati kita untuk percaya dan mempercayakan diri kepada Allah Bapa yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya Roh Allah juga yang terus menjaga kita dan memimpin kita untuk terus saling mendoakan dan terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk hormat dan kemuliaannya. Tetap sehat dan semangat bersama Tuhan Yesus. Reformasi gereja akan selalu mengingatkan kita tentang betapa penting mempelajari Alkitab firman Tuhan. Dengan kita mengerti Alkitab firman Tuhan, maka kita akan dapat menjalani hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang berkenan mengingatkan, mengajar, dan mendidik kita melalui Alkitab firman-Nya. Mari kita juga bersyukur kepada Tuhan yang tetap menjaga dan memelihara gerejanya di tengah dunia. Kiranya setiap kita, kaum usiawan, terus bersemangat dan bertekun dalam mengasihi Tuhan melalui gereja rumah Tuhan dan Alkitab firman Tuhan. Reformasi gereja adalah suatu gerakan yang mengembalikan gereja pada pengajaran yang benar dari Alkitab. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther, seorang teolog dan pastor gereja di Wittenberg, Jerman, memakukan 95 dalil koreksi terhadap kehidupan gereja pada waktu itu. Dalil ke-62 menjadi pesan penting bagi gereja, yakni bahwa harta pusaka atau harta terbesar dalam gereja adalah Injil atau firman Allah atau Alkitab. Gereja yang sejati adalah gereja yang sebenar-benarnya memberitakan firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Tulip adalah pengingat akan pengajaran Alkitab tentang keselamatan. Total depravity, bahwa manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Unconditional election. Manusia dipilih bukan karena perbuatan baik yang dilakukannya, tapi hanya karena anugerah Allah. Limited atonement. Penebusan oleh Tuhan Yesus hanya bagi orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak bagi semua orang. Irresistible grace, anugerah keselamatan dari Allah yang tidak dapat ditolak oleh orang yang sungguh milik kepunyaannya. Perseverance of the saints, orang-orang yang menjadi miliknya akan terus dipeliharanya di dalam ketekunan dan ketaatan sampai pada kesudahannya. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan pada akhirnya kaum wanita dan kaum usiawan yang terkasih, reformasi gereja kiranya akan selalu mengkonfirmasi setiap kita. Apakah kita sungguh adalah bagian dari gereja Tuhan? Bukan hanya yang kelihatan di dalam gereja Tuhan di tengah dunia pada hari ini, tetapi kita sungguh adalah bagian dari gereja Tuhan yang tak kelihatan, yaitu yang kelak
boleh ada di hadapan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Dan kiranya semangat reformasi juga akan boleh terus menyalakan kasih kita kepada Allah dan firman-Nya, kasih kita kepada Allah dan gereja-Nya. Mari terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kita, sampai kelak kita boleh berjumpa dengan Allah Tuhan di dalam kerajaan surga yang kekal. Mari terus ingat, kita hidup hanya karena anugerah, hanya iman, hanya Yesus Kristus Tuhan, hanya Alkitab, hanya bagi Tuhan segala kemuliaan.